Oke, terima kasih anak-anakku. Ini sudah tercatat hampir 90 siswa ya yang bisa on time gabung. Sekarang 88 siswa. Terima kasih semangatnya. Hari ini kita akan membahas seperti yang agenda yang sudah saya bagikan di grup WA. Hari ini membahas tentang tugas kalian yang saya yakin ketika anak-anak mencoba akan merasakan hal-hal yang ada yang merasakan kesulitan, kemudian terasa tertantang, kemudian muncul rasa motivasi untuk bisa, semangat untuk bertanya, semangat untuk bertukar pikiran dengan teman dan seterusnya. Serta yang tidak kalah adalah semangat literasi tentunya. Ya, anak-anak saya akan membagikan jendela layar saya. Anak-anak bisa melihat layarnya, sudah berubah belum? Pak, bisa Ya, bagi siswa yang belum bisa melihat layar atau layarnya belum berubah, bisa mencari tempat yang dikira sinyalnya paling bagus di sekitar tempat tinggal kalian. Oke. Saya kemarin melihat tugas kalian yang sudah terkumpul, itu ya ada yang benar, ada yang salah, ada yang di situ masih sedikit keliru dan seterusnya. Tapi tidak masalah. Saya harapkan sebisa mungkin TPH itu dikumpulkan karena TPH adalah bukti bahwa kalian mengikuti pelajaran fisika di kelas 10 ini semester 1. Oke, saya minta tolong untuk salah satu anak membaca. Mas Ezra, mendengar suara saya, Mas? Mendengar, Pak. Coba dibaca soalnya, Mas. Yang muncul di layarmu, Mas. Jika satu satuan mewakili 1 Newton dengan menggunakan metode analisis komponen, tentukan A. Jumlah komponen vektor pada sumbu X. B. Jumlah komponen vektor pada sumbu Y. C. Gambar resultan vektornya. D. Besarnya resultan vektor. Iya, terima kasih, Mas Ezra. Coba saya minta tolong sekali lagi Mas Bintang. Tadi ada yang namanya Mas Bintang ya? Ada nggak yang namanya Mas Bintang? Bintang siapa, Pak? Saya, Pak. Ya, silakan Mas dibaca Mas. Yang nomor 1 itu, Pak. Ya, Jika satu satuan mewakili 1 Newton dengan menggunakan metode analisis komponen, tentukan A. Jumlah komponen vektor pada sumbu negatif Y. B. Jumlah komponen vektor pada sumbu negatif Y. C. Gambar resultan vektornya. D. Besarnya resultan vektor. oke, terima kasih Mas Bintang. Ya, Pak. Oke, kita bahas. Soal nomor 1, kalian disajikan 3 buah vektor, yaitu F1, F2, dan F3, yang mana pangkal vektornya menyatu berada pada titik tangkap kerja yang sama. Di titik ini ya. Ini namanya pangkal vektor menyatu di titik tangkap kerja yang sama di sini. Nah, maka untuk menyelesaikan soal ini, langkah pertama yang harus kita lakukan adalah menggambar koordinat kartesius yang mana pusat koordinatnya kita letakkan di pertemuan ketiga pangkal vektor tersebut. Oke. Saya akan menggambar koordinatnya. Nah, saya letakkan di sini. Sedemikian rupa sehingga ini ya. Ini ada sumbu Y. Ini ada sumbu Y yang vertikal. Ini sumbu Y. Kemudian ini ada sumbu X. Ya.
Koordinat kartesius ini untuk membantu kita bagaimana untuk nantinya kita akan menentukan atau menggambar vektor komponen pada sumbu X dan sumbu Y. Oke, sekarang kita akan menjawab soalnya. Bagaimanakah caranya menentukan komponen vektor pada sumbu X dan sumbu Y? Caranya adalah tarik garis tegak lurus dari ujung vektor ke arah sumbu X dan sumbu Y. Titik perpotongan garis bantu tadi memotong sumbu X, maka di situ kita bisa menggambarkan vektornya. Lihat F1. Ini F1 ya. Ini F1. Nah, kita tarik garis tegak lurus. Berarti ini kan ujungnya di sini. Ujung F1 kita tarik garis tegak lurus. Garis bantu. Kalian bisa menggambarkannya garis putus-putus. Nah, titik ini memotong sumbu X. Sumbu X. Nah, dari situ kita bisa menggambar hasil komponen F1 terhadap sumbu X dengan cara membuat garis dari pusat koordinat menuju perpotongan titik tadi terhadap sumbu X. Ini. Yang merah ini adalah komponen F1 terhadap sumbu X. Jadi, komponen F1 terhadap sumbu X. Ya, saya tebalkan ya. Ini saya beri nama, yang vektor itu yang garis ada panahnya ini ya, bukan yang titik-titik ya. Terkadang anak itu keliru justru yang titik-titik ini. Salah itu, yang benar adalah yang sebuah garis yang berasal dari pusat koordinat menuju perpotongan di sini. Inilah komponen F1 terhadap sumbu X. Saya tulis F1X. Kemudian dengan cara yang sama, saya akan menarik ujung F1 ke arah sumbu Y untuk menentukan komponen vektor Y-nya. Yang nanti kita beri nama F1Y. Disinilah titik perpotongannya. Oke. Maka dengan cara yang sama dengan F1X, kita akan menggambar vektor dari pusat koordinat menuju titik tersebut. Nah, begitu. Kita beri nama F1Y. Jadi yang ini F1Y. Sampai di sini ada yang ditanyakan, silahkan. Ada yang ditanyakan tidak? Anak-anak? Belum, Pak. Belum. Tidak. Kalau kemarin kalian melihat YouTube tadi malam yang saya bagikan di grup, kita akan menentukan F1X dan F1Y ini dengan menganalogikan segitiga siku-siku. Karena ketika F1Y ini saya tarik ke sana, ke sebelah kanan, tuh, maka ini sama dengan sisi di sini. Nah, begitu. Karena pada nomor 1 ini dalam vektor satuan, jadi enak sekali. Kita tinggal melihat F1X ini berapa satuan dihitung dari pusat koordinat. Kita hitung aja kotaknya. Ini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. F1X 7 satuan. Gitu kan? Dengan cara yang sama kita juga bisa
menghitung berapa atau besar dari vektor F1Y. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Oh, 6 satuan. Tuh. Oke, kita catat dulu. Dari gambar itu, kita bisa menulis untuk F1 itu komponen X-nya, F1X, berapa satuan tadi? 1, 2, 3, 4, 5, 6, tuh 7 satuan. Sedangkan F1Y-nya berapa? 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 satuan. Oke. Sekarang kita dengan cara yang sama, kita akan menentukan komponen vektor dari F2. Oke. Kita tarik garis tegak lurus dari ujung F2. Ini. Kita tarik ke arah sumbu X. Ini perpotongan dengan sumbu X. Terus kemudian kita buat sebuah vektornya dari pusat koordinat menuju titik tersebut. Nah, ini adalah F2X. Terus kemudian kita akan mencari F2Y dengan cara yang sama, menarik garis tegak lurus dari ujung F2 ke arah sumbu Y. Ini perpotongannya di sini. Untuk membedakan, saya ambil warna biru. Kita gambar dari pusat koordinat menuju titik tersebut. Nah, saya tebalkan, ya terlihat. Nah, yang biru itu adalah F2, ini F2Y. Nah, untuk membedakan ini yang F2, ini saya ganti warna biru. Bahwa ini adalah penguraian F2 atau komponen vektor F2 terhadap sumbu X. Yang ini adalah komponen vektor F2 terhadap sumbu Y. Gitu. Maka kita bisa menentukan besar dari F2X dan F. Ini kita bisa menentukan F2X-nya berapa satuan. Silakan dihitung itu. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 satuan. Itu ya. Kemudian Y-nya berapa? F2Y. 4. 1, 2, 3, 4. Oke, 4 satuan. Oke, bagus. Nah, dengan cara yang sama tadi, kita juga bisa menentukan komponen vektor F3 dan F3 terhadap sumbu X dan sumbu Y. Caranya sama. Dari ujung vektor F3, kita buat garis bantu tegak lurus ke arah sumbu X. Nah, ini perpotongannya di sini. Kita buat vektornya warna ungu ya, biar beda, biar nggak bingung. Saya gambar sebuah vektor dari sini ke sana. Nah, ini adalah komponen vektor dari F3 terhadap sumbu X. Nah, dengan cara yang sama, saya akan menguraikan atau mencari komponen vektor F3 terhadap sumbu Y. Tarik garis putus-putus, ini memotong sumbu Y-nya. Saya buat vektor lagi dari pusat koordinat menuju perpotongannya tadi. Nah, yang ungu ini adalah, vektor yang ungu ini adalah F3 terhadap sumbu Y. Nah, mari kita hitung. Boleh. Nanti Pak Guru. Nggak boleh. Aku sok gerak energi. 3
Pani iki tisu, nyalan Mariame dhisik pani. X-nya berapa satuan? Kita hitung. 1, 2, 3. 3 ya. 3 satuan. Kemudian F 3Y-nya berapa satuan itu? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 satuan. Oke. Dari sini dulu sampai sini ada pertanyaan, silahkan anak-anak. Maaf Pak, izin bertanya. Iya, silahkan. Untuk F2X itu negatif bukannya Pak? Ya, dalam memasukkan ke dalam jumlah, ini saya belum dalam artian belum menunjukkan arah ya. Ketika dalam masuk sigma nanti jumlah itu nanti negatif. Karena ini baru besarnya saja. Oh baik Pak, terima kasih. Jadi besar F1X, besar F1Y, besar F2X, besar F2Y. Gitu ya. Itu terima kasih Mbak. Tapi kalau kita bicara arah, nanti ini bisa ya negatif. Karena dia ke kiri gitu. Begitu ya? Iya Pak. Ya. Ada pertanyaan lagi? Atau kalau kita ingin menulisnya lengkap, kita tulis begini. Nah, kita kasih tanda vektor. Kasih tanda vektor ya. Nah, ini positif, berarti ke kanan. Kasih tanda vektor, ini positif. Nah, tetapi jika dikasih tanda vektor, 6 ini negatif dia. Ini negatif 6. Negatif 6 ya. F2Y-nya positif, F3X-nya positif, sedangkan F3Y-nya dia negatif. Itu nggih? Dia ini negatif ini. Yang ini negatif. Nah. Ada pertanyaan silahkan. Kita baru mencari besar vektor komponen, Mbak, belum jumlah ya. Pelan-pelan aja, ada pertanyaan silahkan. Iya. Oke, tidak ada pertanyaan, saya lanjutkan. Sekarang menuju A. Ya. Menuju A. Pertanyaannya adalah jumlah komponen vektor pada sumbu X. Berarti mata kita tertuju pada sumbu X. Ada berapa vektor di situ? Ada berapa garis berpanah? Ada warna ungu, warna merah ke kanan. 1, 2, 3 ke kiri. Berarti pada sumbu X ini, nah, untuk mencari jumlah komponen pada sumbu X, mata kita tertuju pada sumbu X ini. Nah, ada berapa vektor? Ada F1X, F3X, dan F2X. Maka kita bisa menuliskan di sini A. Jawab. Untuk yang A, jumlah komponen kita tulis sigma. Matematikanya begitu ya. Jumlah komponen gaya pada sumbu X itu sama dengan yang ke kanan positif vektornya, yang ke kiri negatif. Berarti saya bisa menulis di sini F1X ditambah F3X dikurangi F2X. Tadi besarnya F1X, F3X, F2X sudah kita cari. Kita lihat datanya. F1X tadi berapa? 7. Ditambah F3X berapa? 3. Minus, nah tanda minusnya di sini. Muncul di sini sebenarnya. Ketika kita menulis dalam vektor, minus dimasukkan nggak apa-apa. F2X-nya berapa? Minus 6. Begitu ya.
Maka ini hasilnya berapa? 7 tambah 3, 10. 10 dikurangi 4. 10 dikurangi 6. Hasilnya 4 satuan. Nah, ini sigma fx-nya. Oke. Sekarang dengan cara yang sama, kita akan mencari jumlah komponen, jumlah itu sigma, pada sumbu Y. Nah, pandangan mata kita tertuju pada sumbu Y. Ada berapa panah di sana? Ada berapa vektor ini? Nah, yang ke atas atau yang positif ada 2 buah vektor, yang ke bawah negatif ada 1 buah vektor. Kita tulis yang positif F1Y dan F2Y. Berarti ini F1Y plus F2Y min F3Y. Tadi kita sudah cari data besarnya. F1Y-nya 6, F2Y-nya 4. 6 plus 4 min F3Y-nya berapa? 7. Gitu. Berarti 6 tambah 4, 10. 10 dikurangi 7. 3 satuan. Gitu. Ini F sigma FY-nya. Nah, ini ya, ada pertanyaan sampai sini? Karena di dalam soal ada keterangan bahwa satu satuan itu mewakili 1 Newton, kita bisa mengkonversi satuan dari ini. Nah, sehingga kita bisa, sigma Fx-nya itu sama dengan 4 kali, setiap satu satuan kan mewakili 1 Newton. Nah, berarti ini 4 Newton. Sedangkan yang sigma Fy itu 3 dikali 1 Newton, berarti sama dengan 3 Newton. Ada pertanyaan silahkan. Sampai di sini ada pertanyaan? Anak-anak? Belum. Tidak, Pak. Iya. Sebentar ya, saya mengizinkan anak masuk dulu ya. Selamat datang yang baru masuk. Oke. Sekarang kita bisa menggambar vektor sigma fx-nya 4 satuan ke kanan dan vektor sigma fy-nya 3 satuan ke atas karena semuanya positif. Tuh. Oke, saya gambar. Saya akan menggambar vektor 4 satuan ke atas. 1, 2, 3, 4 satuan ke atas. Ini adalah vektor apa? Ini vektor sigma fx ya, berarti ke kanan ini. Keliru Pak Ratna. Delete dulu. Nah, saya akan menggambarkannya 4 satuan. 1, 2, 3, 4. 4 satuan ke kanan. Ini tadi adalah sigma fx. Nah, nanti sigma fx. Terus saya juga bisa menggambar sigma fy. Positif, berarti ke atas. Gambar lagi nih ke atas 3 satuan. Tuh. 3 satuan ini sigma fy. Nah, gitu. Ini digunakan untuk nanti resultannya di mana toh, arahnya berapa gitu. Pertanyaan berikutnya, gambar resultan. Tuh. Kita bisa menggambarkan sigma fx dan fy. Kalau kita gambarkan di sini lagi rumit ya. Saya buat koordinat dulu. Pakai warna berbeda biar nggak pusing.
Nah, ini sumbu Y-nya, ini sumbu X. Sekarang kita menggambar resultan. Caranya sama. Kita akan menarik garis, masih ingat kalau ada dua buah vektor, pangkalnya menyatu, bagaimana cara menentukan resultannya? Maka kita akan mengingat metode apa coba? Jika dua pangkal vektor menyatu, untuk menentukan resultannya kita pakai metode apa? Ada yang ingat? Pitagoras, Pak. Pitagoras itu kan persamaan ya. Metode Jajar genjang, Pak. jajar genjang. Ya, jajar genjang. Benar, Mbak E. Kita buat garis bantu. Ini putus-putus sejajar dengan vektor fx dari ujung vektor fy. Gitu ya. Terus kita juga sama membuat garis putus-putus dari ujung vektor fx. Nah, ada titik pertemuan di sini. Maka kita bisa membuat vektor baru yang nanti dinamakan resultannya itu dari pertemuan titik pangkal kedua vektor tadi ke titik tersebut. Nah, inilah vektor resultannya. Inilah R-nya. Jadi inilah R-nya. Vektor resultannya yang hitam ini. Arahnya kemana? Resultan itu untuk menjawab yang di sini tidak ditanyakan arah ya, tapi nanti saya jelaskan. Yang C terjawab ya, ini gambar resultannya. Terus kemana arahnya? Arah vektor itu selalu beracuan terhadap sumbu X positif. Berapa derajat terhadap sumbu X positif? Oh, ini berapa derajat terhadap sumbu X positif? Ini ke sana itu berapa derajat? Kita misalkan aja theta. Nanti arahnya itu theta itu. Oke. Sebelum kita bicara arah, kita akan menentukan besarnya R untuk menjawab C. Oke. C, saya tulis di sini. C tadi gambar ya, berarti D ya. Ini D. Ini yang C. C gambarnya D. Ini besarnya R. Oke. Kita gunakan jajaran genjang, rumusnya besarnya R. Harga mutlak sama dengan R, bisa ditulis begini ya kemarin ya. Akar sigma fx dikuadratkan ditambah sigma fy dikuadratkan ditambah 2 kali sigma fx kali sigma fy kali cos theta. Cos sudut apetnya ya. Cos sudut apet dari kedua vektor sigma fx dan sigma fy. Ini ya, katakanlah ini alfa. Berapa nilai alfa dari gambar itu? Anak-anak, berapa nilai alfa dari gambar ini? Sudah sangat jelas sekali bahwa sigma fy dan sigma fx tegak lurus ya. Alfanya adalah berapa? Alfanya adalah 90 berapa? derajat. 90 derajat. 90. Oke, kita masukkan. Oh, berarti nilai R sama dengan akar sigma fx-nya tadi berapa besarnya? 4 satuan atau 4 Newton. 4 dikuadratkan ditambah 3 kuadrat ditambah 2 kali 4 kali 3 kali cos 90 derajat. Dalam akar. Sekarang berapakah nilai cos 90?
Cos 90 berapa? Ada yang tahu cos 90? 0. 0. Cos 90 itu 0. 0 dikali 3, 0. 0 dikali 4, 0. 0 dikali 2, 0. Oh, berarti suku ini jawabannya 0. Yang ini 0. Berarti tinggal ini. Nah, begitu. Berarti saya menuliskan ini R sama dengan akar 4 kuadrat 16 ditambah 3 kuadrat 9. Tambah 0 gitu ya. Ini R sama dengan akar 16 tambah 9 25. Akar 25 berapa? 5. Tadi satuannya Newton. Ini adalah resultannya. Oke. Sampai di sini ada pertanyaan? Ada pertanyaan anak-anak? Halo? Ada pertanyaan tidak? Tidak, Pak. Oke. Tipsnya dari gambar ini sudah jelas bahwasannya sigma fx dan sigma fy membentuk 90 derajat. Oh, kalau begitu, kalau menggunakan rumus yang panjang ini berdasarkan metode jajaran Ginjang, kan panjang nulisnya ya. Nah, kalian nanti juga bisa langsung menulis dalam bentuk seperti ini. Langsung saja. Oh, R-nya karena di sini saling tegak lurus, ini tegak lurus, kedua buah vektor yang saling tegak lurus, karena nilai cos 90 nanti 0, berarti kita cari R-nya itu hanya sama dengan sigma fx kuadrat ditambah sigma fy kuadrat di dalam akar. Nah, pakai cara ini juga boleh. Saya tadi ingin menjelaskan prosesnya. Kenapa kok bisa menjadi ini saja? Gitu. Ada pertanyaan? Belum, Pak. Oke, saya lanjutkan tambahan. Bagaimana kalau soal ini menanyakan arah resultan? Arah resultannya berapa? Tadi sudah saya jelaskan. Vektor resultannya adalah panah ini. Kemudian arahnya itu dihitung atau diukur dari acuan sumbu X positif. Ini berapa derajat dari sumbu X positif? Theta. Kita misalkan theta. Katakanlah itu pertanyaan E. Itu ya. Arah resultan vektor. Berdasarkan gambar, tadi kita sudah memisalkan. Misal, arah dari R adalah theta. Nah, maka kita menggunakan konsep segitiga siku-siku yang mana sudah saya jelaskan. Ada konsep sin, cos, dan tangen. Tuh. Kita gunakan konsep tangen. Tangen theta, lihat gambar. Tangen theta, tangen itu desa. Gitu ya. Maka perbandingan sisi depan dibanding sisi samping. Sisi depan theta itu ini. Ini sisi depannya. Besarnya sama dengan besar dari sigma fy. Kalau ini kamu tarik ke sana kan sama panjangnya. Ini sisi depannya, ini sigma fy ini. Ini sisi sampingnya sigma fx. Oh, berarti saya tulis tangen theta itu sama dengan sigma fy dibanding sigma fx. Saya lanjutkan, maka nilai tangen theta itu sama dengan fy-nya tadi berapa? 3 satuan, 3 Newton. Sigma fx-nya tadi berapa? 4. Berarti ini 3 dibanding 4. Nah, untuk mencari theta, kita inverskan. Maka theta sama dengan tangen
pangkat min 1 dari 3/4. Nah, atau ini bisa ditulis arkes tangen dari 3/4. Nah, nilai tangen sudut tertentu nilainya 3/4. Kalau kita lihat di tabel kemarin, 3/4 nilai tangen itu dimiliki sudut berapa? Sudut berapa anak-anak? Kemarin? Ada yang tahu? 37 derajat. Iya, betul. 37 derajat. Tuh. Ini, oh berarti ini 30 derajat arah resultannya. Acuannya terhadap sumbu X. Ini ngukurnya dari sumbu X sana 30 derajat. Ini theta di sini. Sudut ini 37 derajat. Begitu. Ada pertanyaan silahkan. Silahkan bertanya anak-anak. Ada pertanyaan silahkan. Ada pertanyaan? Kalau tidak saya lanjutkan ya. Saya izinkan masuk dulu. Selamat datang yang baru masuk. Selamat mengikuti. Saya lanjutkan, G. Saya lanjutkan untuk nomor 2. Masih bisa mendengar suara saya ya, anak-anak ya. Halo, masih bisa mendengar suara saya ya? Masih, Pak. Nah, ya. Masih, Pak. Takutnya saya itu ngomong sendiri. Ngomong sendiri, dijawab sendiri. Ini nomor 2. Oke. Sekarang nomor 2 kalian disajikan 3 buah vektor, titik pangkalnya menyatu pada titik tangkap kerja yang sama. Sudah diketahui berapa Newton, tidak dalam satuan. Nah, kalau ini tadi masih mudah. Oh ini berapa kotak toh dari pusat, berapa kotak kan mudah ya. Nah sekarang kita akan ketemu soal yang seperti ini. Yang mana konsep sin cos tan pada konsep segitiga kita analogikan ke sini. Oke. Saya yang masuk. Selamat datang Mas Hanafi Tito. Oke, coba untuk ngetes ada yang menyimak atau tidak. Silahkan salah satu siswa membaca soalnya ya. Oke, ini menyimak atau tidak. Mbak Argita Zulfa, coba nampak di layar monitormu. Nomor 2, silahkan dibaca Mbak. Perhatikan gambar di bawah ini. Tentukanlah A jumlah komponen vektor gaya pada sumbu X, B jumlah komponen vektor gaya pada sumbu Y, C besarnya resultan vektor, D arah vektor resultan, E gambarkan vektor resultannya. Oke. Terima kasih. Yang membedakan dengan soal nomor 1, kalau nomor 1 tadi kan sudah ada kotak-kotaknya ya. Jadi tinggal ngitung F1X berapa kotak, F1Y berapa kotak, dan seterusnya. Nah sekarang yang kita lakukan hampir sama dengan nomor 1. Cuma ketika kita menentukan komponen X dan Y-nya, kita menggunakan konsep trigonometri sin cos tangen. Oke, kita mulai. Kita kasih nama dulu ketiga buah vektor itu. Kita kasih nama. Ya. Ini F1 di sini. Ini F1. Ini F2. Itu ya. Ini F3. F1 3 Newton membentuk sudut 60 derajat terhadap sumbu X. Ini F2 3 Newton membentuk sudut 180 derajat terhadap sumbu X. Dan kemudian F3 6 Newton membentuk sudut
300 derajat terhadap sumbu X positif. Oke, gitu. Nah, langkah pertama kita gambar kartesiusnya. Koordinat kartesiusnya dengan pusat koordinat berada di titik perpotongan pangkal vektor tadi, titik 1 pangkal vektor tadi. Langkah berikutnya kita akan tarik garis lurus dari ujung-ujung vektor itu ke arah sumbu X dan sumbu Y untuk menentukan vektor komponen. Oke, simak ya. Dari ujung F1 kita tarik garis tegak lurus ke arah sumbu X. Nah, memotong di sini ya. Dari ujung F1 kita tarik garis tegak lurus ke arah sumbu Y, memotong di sini. Kita bisa membuat vektor baru. Ini sana F1 F1X. Kemudian ini ke sana F1 Y. Nah, jadi ini F1X. F1X yang vektor ini ya, bukan yang garis putus-putus ya. Ini F1Y. Nah, F1X kalau kita melihat segitiga ini kan segitiga siku-siku. Nah, ini kan segitiga siku-siku. Nah, F1X ini merupakan vektor yang berada di samping sudut 60. Oh, berarti kita bisa menulis kalau di samping itu kita gunakan apa? Sin apa cos? Kita gunakan sin apa cos kalau di samping sudut? Cos, Pak. Cos. Oh, berarti F1X itu F1 cos 60. Nah, kita masukkan F1-nya 3. Cos 60 berapa? Setengah. Oh, berarti ini adalah 3/2 Newton. F1Y ini sisi di depan sudut. Jika F1Y itu kamu tarik ke sana, ke kanan, itu kan sama dengan panjang sisi di depan sudut, 60. Kalau di depan sudut, kita gunakan sin. Oh, ini F1 sin 60. 3 sin 60 berapa? Setengah akar 3. Berarti ini sama dengan 3/2 akar 3. Ada pertanyaan silahkan. Ada pertanyaan silahkan. Ada pertanyaan? Oke, saya lanjutkan. Kita menuju ke F. Kalau kita tarik ke arah sumbu X, dia sudah sama berada di sumbu X. Kalau kita tarik ke arah sumbu Y, dia 0, F2Y-nya 0. Berarti ini sama dengan F2X-nya. Nah, kita tulis di sini coba. Nah, F2X itu ya F2. Yang nilainya di situ 3 Newton. Sedangkan F2Y dari ujung vektor F2 itu kita tarik ke arah sumbu Y kan nanti 0 itu. 0 Newton. Nah. Oke. Sekarang kita cari F3X dan F3Y. Oke. Dari ujung F3 kita tarik garis tegak lurus ke arah sumbu X. Nah, fotonya di sini ya. Kita buat vektor ini. Beda. Pakai warna beda. Nih. Yang ungu itu F3X. Terus kita gambar F3Y. Ini ke sana. Nah, di sini. Ini juga dari garis putus-putus. Garis yang ditarik dari tegak lurus, ditarik dari ujung vektor tegak lurus ke arah sumbu Y, ini ke arah sumbu X.
Jadi yang ungu ini adalah F3X. Ini F3Y. Kita tentukan di sini nilainya. F3X itu panjang sisi vektor di samping sudut 60. Berarti ini F3 cos 60. F3-nya berapa? 6. Cos 60 setengah. 6 dibagi 2 3 Newton. Newton tadi ya. Terus F3Y-nya sisi di depan sudut. Ini kan sama dengan panjang ini. Ya kan? Ini sama dengan di sini. Nah, berarti ini F3 sin 60. Berapa? 6 kali setengah akar 3. Oh, berarti berapa? 3 akar 2 Newton. Oke. Ada pertanyaan sampai di situ? Ada pertanyaan? Pak, itu 3 akar 3 atau 3 akar 2, Pak? Cos 60. Oh iya. Cos 60 kan setengah. Kalau sinnya berapa? Sin 60. Setengah akar 2, setengah akar 3 kan? Kalau setengah akar 2 kan miliknya 45 derajat. Gimana, Mbak? Oh ya, ini ya. Ini ya, Mbak. Ini Parana salah tulis ini. Iya, Pak. Ini 3. Nah, terima kasih. Berarti memperhatikan itu ya. Dari 6 kali setengah akar 3 kok bisa tertulis 3 akar 2 gitu ya. Ini berarti 3 akar 3. Terima kasih, Mbak. Ada lagi? Ada lagi? Maaf Pak, F3Y itu menggunakan negatif tidak ya Pak? Nanti dalam persamaan, arah itu baru dimunculkan. Kalau ini kan saya baru menentukan besarnya vektor. Itu Mbak. Boleh kalau kalian langsung menunjukkan arahnya nanti di sini negatif boleh. Boleh Mbak. Langsung ke arah ke jawaban A, jumlah komponen vektor. Gitu ya. Nanti saya sambil jelaskan nggih. Oke. Saya akan menjawab A di sini. A. Jumlah komponen pada sumbu X. Kita melihat pada sumbu X ini ada berapa vektor? Ada berapa vektor? Ini ada F1X ini. Ini ada F1X. Ada F3X ke kanan semua ini 3 Newton, F2 saja ke kiri. Nah, kalau sudah menuju ini, arah baru diperhitungkan dalam persamaan. Oh, yang ke kanan positif. Ini F1X ditambah F3X gitu ya. F2 ke arah kiri, berarti arahnya negatif. Sebenarnya plus negatif toh. Plus negatif F2 kan. Nah, plus dengan minus kan nanti min F2. Begitu Mbak, ada pertanyaan nggak dari sini? Dari sini ada pertanyaan nggak Mbak? Tadi yang bertanya, kenapa kok F3-nya di sini nggak negatif Pak? Gitu. Saya belum menuliskan arahnya di sini. Saya baru mendata besarnya. Gitu ya. Arah baru dimasukkan ketika saya menulis sigma Fx maupun sigma Fy. Begitu Mbak, ada pertanyaan Mbak? Bisa dimengerti ya? Bisa Pak. Oke. Sekarang kita masukkan nilainya atau besarnya. Nah, baru kita masukkan besarnya. F1X berapa? 3/2. Plus F3X berapa? 3. F2 berapa? 3. Nah, 3 dengan min 3 kan 0. Oh, berarti sigma Fx-nya berapa? 3/2 Newton. Nah, begitu. Ini sigma Fx-nya. Tuh. Terus saya mencari yang B, sigma Fy-nya. Saya menjawab yang B.
sigma FY-nya. Oh, berarti ini sama dengan kita melihat pada sumbu Y ada berapa panah. Sumbu Y ada berapa panah? Ada berapa vektor? 2 saja kan? 2. Nah, yang ke atas positif. F1Y. F1Y min F3Y. Boleh ditulis plus, boleh F1Y plus F3Y. Tetapi kalau kamu masukkan di sini minus, nanti plus dengan minus kan jatuhnya minus. Gitu. Oke, kita masukkan nilainya. F1Y berapa? 3/2 akar 3. 3/2 akar 3 minus 3 akar 3. Ini samakan penyebutnya ya. Berarti 3/2 akar 3. Ini kita buat penyebutnya 2. Berarti pembilangnya jadi 3 kali 6 akar 3. Nah, 3 akar 3 dikurangi 6 akar 3. Hasilnya berapa? Minus 3/2 akar 3. Nih, Newton. Ini sigma F-I. Ada pertanyaan? Sampai di sini. Ini sigma F-I-nya. Ada pertanyaan silahkan. Ada pertanyaan Mas, Mbak? Selamat datang Mbak Destina. Ada pertanyaan tidak? Yang menyimak. Ada pertanyaan? Tidak, belum, Pak. Saya lanjut. Iya Pak, mau izin Ya, bertanya. silakan. Untuk yang A itu Pak, jumlah komponen vektor gaya pada sumbu X, kalau hasil akhirnya dinyatakan dalam desimal boleh nggak ya Pak? Boleh. Sama. Boleh. Oh iya. Iya Pak, terima kasih. Ada lagi? Sebelum saya lanjutkan. Sebelum saya lanjutkan, ada pertanyaan? Tidak ya? Oke. Sekarang yang C, kita menentukan besar resultan. Oke. Yang C. Itu ya. Saya menulisnya di sini. C. Besar resultan. Besar dari R. Nah, bisa ditulis begitu kan? Besar R atau R saja. Kita sudah punya sigma Fe, kita sudah punya sigma Fy. Dan kita langsung menggunakan rumus yang ini. Karena pasti sigma Fx dan sigma Fy-nya kan saling tegak lurus ya. Itu kan sigma Fx-nya positif. Jadi saya gambarkan misalkan. Ini sigma Fx-nya. Kan positif ini. Kan positif ya. Saya gambar ke kanan kan. Ini sigma Fx. Misal loh ya ini. Saya nggak bisa menggambar 1,5. Saya anggap ini 1,5 gitu ya. Kalau saya gambarnya itu satu kotak. Ini setengahnya nanti terlalu kecil gitu ya. Sigma Fx. Anggap aja ini 1,5 Newton. Terus kemudian sigma Fy-nya minus. Oh, berarti dari sini, dari pangkal ini, saya gambar ke bawah kan minus Y-nya. Nah, ini sigma Fy-nya. Oke. Tuh. Kalau kita ingin mencari gambar resultannya, kita pakai metode jajaran genjang. Kita buat garis putus-putus sejajar dengan sigma Fy dan sigma Fx-nya. Dari titik ini kita gambar ke sana. Nah, inilah R-nya. Berapa nanti kalau ditanyakan arah? Arah itu acuannya sumbu X positif. Kalau ini sumbu Y-nya, ini sumbu X-nya, oh arahnya berarti ini ke sana. Gitu loh. Berapa derajat itu? Bisa dipahami? Bisa ya? Halo?
Oke, kita kembali ke besarnya resultan. Ini tadi sudah tegak lurus ya. Ini tegak lurus antara sigma fx dan sigma fy. Sehingga R-nya sama dengan akar sigma fx-nya kuadrat ditambah sigma fy-nya dikuadratkan di dalam akar. Nah, nilainya kita masukkan. Sigma fx-nya berapa? Positif 3/2. 3/2 kuadrat ditambah negatif 3/2 akar 3 dikuadratkan dalam akar ya, sama dengan, nah saya biarkan aja 3/2 dikuadratkan plus, ini pakai konsep eksponensial Mbak, ini minus 3/2 dikuadratkan dikali akar 3 dikuadratkan, begitu loh Mbak. Bisa memahami ya? Di eksponensial kan ada, misalkan A kali B dikuadratkan, maka sama dengan A kuadrat B kuadrat, begitu. Bisa menerima ya? Ini hanya mengakali saja gitu loh. Oke. Berarti minus 3/2 dikuadratkan. Ya 3/2 dikuadratkan. Akar 3 dikuadratkan 3. Nah, begitu. Nah, dalam akar. Nah, sekarang ini punya 3/2 kuadrat, punya 3/2 kuadrat. Bisa keluar akar. 3/2. Kuadratnya kan hilang toh. Dalam akar tinggal, ini tinggal 1. Kan keluar 3. Berarti 3/2 akar 1 tambah 3, 4. 4 bisa keluar akar. 3/2 kali 2. Berarti R-nya berapa? Oke, kembali lagi. Masih menyimak ya anak-anak ya? Halo? Masih. Halo Pak, masih. Oke, sehingga ini tinggal 3 ya. Sehingga R-nya sama 3 Newton. Besar L-nya 3 Newton. R-nya 3 Newton. Ada yang bingung sampai di sini? Ini tadi hanya bentuk ngakali ya. Supaya saya tidak hanya saya saja. Kalau kalian pengen menghitung 1/2 dikuadratkan ya monggo. Ini 1/2 akar 3 dikuadratkan ya monggo gitu loh ya. Tapi kalau kita punya keterampilan dari matematika peminatan, kita sudah diajari eksponensial, kita pakai ya. Itu lebih memudahkan kita dalam menghitung. Gitu. Ada pertanyaan? Ada pertanyaan silahkan. Ada pertanyaan tidak? Halo? Halo? Belum Pak. Oke, dilanjutkan ya. Sekarang kita D. Apa itu yang pertanyaan D? Pertanyaan D itu arah resultan ya. Arah R. Jadi arah vektor L. Kita misalkan saja. Misal arahnya adalah apa? Alfa boleh, theta boleh. Mana tadi ini loh? Jadi berapa derajat ini dihitung dari sini? Nah, tuh. Ini berapa derajat? Yang jelas ini pasti di kuadran 4. Kalau di kuadran 4 itu kan antara 270 sampai 360 kan? Ini kan kuadran 4. Jadi besar sudutnya itu pasti di atas 270. Kurang dari 360 gitu loh. Ya kan gambarnya R-nya kan sudah di kuadran 4. Jelas di kuadran 4 itu. Nah, ini manfaat kita menggambar itu, oh nanti di kuadran 4.
berarti nilainya pasti kurang dari 360, lebih dari 270. Oke, kita gunakan konsep tan lagi, tangen lagi. Tan alfa sama dengan sigma F Y lagi banding sigma F X. Oh, berarti sama dengan FY-nya berapa tadi? Minus 3/2 akar 3. Itu ya. Dibanding Fx-nya berapa tadi? 3/2. Nah, ini 3/2. Nah, pembilangnya punya minus 3/2, penyebutnya punya 3/2, maka yang 3/2 ini bisa dicoret. Nah, dicoret ini. Itu ya. Sehingga tinggal apa? Tangan alfa sama dengan apa? Tangan alfa sama dengan apa, Mbak, Mas? Tinggal apa itu? Minus akar 3. Minus akar 3. Tuh. Tuh. Lah alfa sama dengan apa? Alfa sama dengan tan. Inverse-nya ya. Dari nilai minus akar 3. Atau kita bisa tulis arcos tan akar 3. Nah, kalau yang sudah menjelaskan fungsi fungsi sudut positif di kuadran 4, itu yang positif itu kan hanya cosnya saja ya, nilai cos dan sekannya saja. Nah, tangennya pasti negatif. Nah, sekarang saya tanya, kalau positif akar 3 itu nilai tangen dari sudut berapa? Min 60 derajat. Positif loh Mbak. Kalau akar positif akar 3 itu dimiliki oleh tangen sudut berapa? Yang positif akar 3, kamu buka. Positif akar 3 itu pada sudut berapa? Tangennya? 60 derajat. 60 derajat. Karena dia di kuadran 3, cara menghitung di kuadran 3 itu kan 360 min alfa kan? Di kuadran 4, ini di kuadran 4 ya. Itu nanti kan cara menghitungnya kan 360 derajat minus theta toh. Nah, tadi tetanya 60 kan? Nah, maka nanti 360 dikurangi 60. Berarti alfanya berapa? 300. Ini alfanya itu 300 derajat. Jadi nilai tangen 60 tapi di kuadran 4 gitu ya. Ada pertanyaan? Ada pertanyaan silahkan. Ada pertanyaan silahkan. Jadi arah resultanya itu 300 derajat terhadap sumbu X positif. Nah, jadi kalau kita mengukur arahnya itu dari sini, dari sumbu X ini. Ini sekian 300 derajat. Ini 300 derajat ini. 300 derajat. Yang ini 60 derajat. Ini 60 derajat. Tuh. Gitu. Ada pertanyaan silahkan. Ada pertanyaan silahkan. Ada pertanyaan silahkan. Halo, ada pertanyaan silahkan. Ini masih 81 anak masih standby bersama saya. Ada pertanyaan silahkan. Mboten, Pak. Dilanjutkan ya. Nggih. Oke.
Saya lanjutkan. Masalahnya kalau ditanya itu diam kan saya jadi bingung. Ini anak itu pertama mendengarkan atau tidak. Kedua, HP-nya di depannya atau enggak gitu ya. Ketiga, jangan-jangan HP-nya di-on-kan orangnya tidur. Itu ya. Keempat, kok ditanya paham atau enggak kok diam. Kan jadi bingung saya menerkanya. Itu ya. Jadi kalau ditanya ya mohon dijawab begitu. Oke, saya lanjutkan yang nomor 3. Terakhir ya. Iya, Pak. Oke, nomor 3. Ini sekalian saya menjelaskan konsep vektor satuan dan vektor posisi. Jadi ini konsep baru. Silahkan disimak. Ini salah satu penerapan dari kita memahami vektor, ya ini digunakan untuk menentukan. Nah, tuh. Oke, yo menerang ngantuk. Biar nggak ngantuk. Baca yo. Apa iki ya? Karena yang cowok saja. Mas Habi Abdurrahim. Coba Mas, layarmu ada gambar apa Mas? Mas Habi mendengar suara saya? Mas Habi? Mas Habi Abdurrahim? Mas Habi Abdurrahim mendengar suara saya? Mas Habi? Oh, anaknya kemana ini ya? Tuh kalau online ya begini ya. Mas Hanafi Tito mendengar suara saya, Mas? Hanafi Tito. Mas Hanafi Tito mendengar suara saya? Tuh. Mas Risang Bimantara mendengar suara saya, Mas Risang? Halo? Coba yang mendengarkan suara saya. Dijawab, halo. Halo. Halo Pak. Halo Pak. Ya, yang halo Pak terakhir tadi Pak Reza. Mana Pak Reza? Iya Pak. Ya, Pak Reza rumahnya mana? Salam Sari Pak. Salam Sari itu yang ada masjid itu ya? Nggih. Ya, sehat Mas? Sehat Pak, alhamdulillah. Ya, alhamdulillah. Kalau nanti sudah PTM jalan kaki nyampe ya Mas ya? Nggih Pak. Oke Mas, sekarang layar monitormu ada gambar nggak Mas? Di layar HP-mu atau layar laptopmu Mas? Enten. Silakan dibaca. Seekor semut mula-mula berada pada titik P kemudian bergerak menuju titik Q seperti ditunjukkan pada gambar di bawah ini. Tentukanlah A. Gambar vektor posisi P, vektor posisi Q, dan vektor perpindahannya. B. Tuliskan persamaan vektor posisi P, vektor posisi Q, dan vektor perpindahan dalam vektor satuan. C. Besarnya vektor perpindahan. D. Arah vektor perpindahan. Oke. Ini sudah penerapan vektor di dalam gerak ya. Oke, saya pengen ngecek dulu. Sebenarnya anak itu ada di depan layar monitor HP-nya atau enggak. Mas Risang sudah mendengar suara saya belum ya, Mas Risang? Enggak ada jawaban. Mas Royhan Raffi Ardana mendengar suara saya? Mendengar, Pak. Mas Royhan rumahnya mana? Pagutan. Pagutan itu Manyaran ya? Iya, Pak. Dulu SMP mana, Mas? MTS. Oh, MTS, Pagutan. Sehat, Mas Rayhan? Alhamdulillah sehat, Pak. Oke. Sudah kangen masuk sekolah belum?
Kangen, Pak. Oh ya, berdoa saja pandemi segera usai ya. Amin. Oke, Mas Raihan, Raffi, di layar monitor HP-mu ada soal nomor 3 tidak? Ada, Pak. Silahkan dibaca. Baik. Seekor semut mula-mula berada pada titik P, kemudian bergerak menuju titik Q, seperti ditunjukkan pada gambar di bawah ini. Tentukan A. Gambarkan vektor posisi P, vektor posisi Q, dan vektor perpindahannya. B. Tuliskan persamaan vektor posisi P, vektor posisi Q, dan vektor perpindahan dalam vektor satuan. C. Besar vektor perpindahan. D. Arah vektor perpindahan. Oke, terima kasih Mas Raihan. Berarti Sama-sama, Pak. berarti Anda menyimak ya. Mas Risang, mendengar suara saya Mas Risang? Ini orangnya kemana ya? Ya HP-nya ditinggal ya, ditinggal tidur mungkin ya. Oke, cek lagi, nggak apa-apa ya, santai ya. Biar saya sambil mengenal, saya ngajar juga nggak ketemu orangnya, belum mengenal kan. Kalian mungkin juga belum bertemu dengan saya ya. Mas Hanafi Tito, mendengar suara saya? Mas Hanafi? Ya, Zang lagi. Opo. Mas Ezra Bertu Satrio, mendengar suara saya? Mendengar, Pak. Alhamdulillah, berarti menyimak. Coba sekarang dibacakan soalnya, Mas. Seekor semut mula-mula berada pada titik P, kemudian bergerak menuju titik Q seperti ditunjukkan pada gambar di bawah ini. Tentukanlah A. Gambarkan vektor posisi P, vektor posisi Q, dan vektor perpindahannya. B. Tuliskan persamaan vektor posisi P, vektor posisi Q, dan vektor perpindahan dalam vektor satuan. C. Besarnya vektor perpindahan. D. Arah vektor perpindahan. Oke, terima kasih. Oke. Jadi misalkan ada semut awalnya di P. Nah, di P. Posisinya di P. Kita bisa menuliskan posisi semut itu dalam persamaan vektor satuan. Oke, kita gambarkan dulu vektor satuan. Ini materi baru ya. Belum saya jelaskan. Kalian simak. Cara menggambarkan vektor satuan, vektor posisi P, kita gambar sebuah vektor dari pusat koordinat menuju titik posisi itu. Nah, gambar ke sana. Ya, warna berbeda. Dan mudeng. Nah. Nah, ini vektor. Yang namanya posisi itu bisa dinyatakan dalam suatu koordinat. Kalau ini koordinat dua dimensi kartesius, maka bisa dimunculkan dalam X dan Y. Gitu kan, Mas Mbak? Berarti P di sini X-nya berapa? X-nya berapa, Mas, titik P ini? Kita hitung saja dari sini. 1, 2, 3, 4. Oh, berarti 4. Koma Y. Y-nya berapa? 1, 2, 3. Ini 3. Nah. Jadi, posisi P bisa ditulis dalam koordinat. Titik P. Titik P atau biasa dikatakan posisi P ini bisa dinyatakan dalam
dalam koordinat. Koordinat ini tentunya kan dia punya absis dan ordinat ya. Dia punya nilai X dan Y kan. Ini P ya. X-nya berapa? Kita hitung aja dari 0. Ini kan 0. 0 kan di sini 1, 2, 3, 4. Oh, absisnya 4. Ordinatnya berapa? 1, 2, 3. Oh, 3. Gitu loh. Oh, P itu punya nilai X-nya 4. Nilai Y-nya 3. Oh, P itu bisa dimunculkan, bisa ditulis titik P itu di posisi 4,3. Gitu ya. Bisa dipahami ya? Ini matematika ini. Bisa ya, anak-anak? Jawaban aku. Bisa, Pak. Ya, Pak. Oke. Jadi posisi itu bisa dinyatakan dalam koordinat. Oke, itu yang pertama. Terus tadi sudah saya jelaskan bagaimana cara menggambar vektor posisi. Digambarkan sebuah vektor yang berasal dari pusat koordinat menuju titik tersebut. Nah, gambarnya ini. Tulisnya bagaimana? Tulisnya R. Ditulis vektor posisi ditulis. Oke. Di vektor posisi ini ditulis dalam simbol atau huruf apa? R. R kecil vektor. Itu ya. R kecil vektor. Tuh. Jadi ini R kecil, huruf R Latin kecil itu loh, ini R. Ya. Karena posisi P ini RP. Nah, gitu. Tadi contohnya, tadi ada P, posisi P 4,3. Ini nilai X-nya, ini nilai Y-nya. Posisi P bisa saya tulis RP. Maka posisi atau vektor posisi ini saya tulis, saya sambil menjelaskan vektor posisi P. Ini tadi bisa ditulis RP. Nah, RP itu bisa dinyatakan satuan. Nah, ini sebenarnya materi matematika 1 KD di semester 2 matematika peminatannya Pak Abi ya, Pak Abi Sakinata ya, udah diajar Pak Abi Sakinata. Mas Mbak? Sudah. Nah ini R kok nulis R, aku kok nulis anu kleru, kowe kok nirone ya. Ini bisa dinyatakan dalam X P I. Ini vektor satuan ini. Ditambah YPJ. Nah. Tuh. Ilmu baru. Jadi vektor posisi dapat dinyatakan dalam vektor satuan. Vektor satuan itu ya I dan J. Ini kan 2 dimensi. Kalau nanti 3 dimensi ada K. Nulisnya huruf dikasih topi. Tuh. Vektor posisi itu mana? Tahu ini loh, yang arah ke arah, yang nempel di sumbu X ini vektor posisi. Nah ini. Jadi vektor posisi yang ke arah sumbu X itu I. I-nya berapa satuan? 1, 2, 3, 4. Gitu. Nah, vektor satuan yang nempel pada sumbu Y itu apa? Y. J. Dikasih topi. Berapa satuan? 1, 2, 3, 4. Nah, dan seterusnya ya. Nah, kalau nanti 3 dimensi gimana Pak? Nah, 3 dimensi lain lagi ceritanya. Kalau koordinat yang 3 dimensi itu kan begini. Nah, X, Y, Z. Nah, ruangan itu. Nah, vektor satuannya ini yang nempel pada sumbu X itu I. I.
Berapa satuan? Yang nempel pada sumbu Y, J. Yang nempel pada sumbu Z itu K. Nah, gitu. Nah, yang kita bahas kan masih 2 dimensi. Maka bisa dinyatakan dalam posisi P itu, vektor posisi P, nulisnya begini. Vektor posisi P itu ini. Ditulis XP komponen vektor satuan I, XP, I plus YPJ. Nah, berdasarkan soal itu, saya bisa menuliskan, kan nilai X dan Y-nya sudah diketahui. Sehingga R posisi P sama dengan XP-nya berapa? 4I plus 3J. Gitu loh. Ada pertanyaan silahkan. Monggo. Nih. Saya membahas sekaligus menjelaskan. Cara menggambarkannya sudah, cara menyatakan dalam persamaan sudah, cara nulisnya sudah. Ada pertanyaan silahkan. Ayo. Tidak, Pak. Lanjut ya. Lanjut. Lanjut. Oke. Lanjut, Pak. Dengan cara yang sama coba. Semut bergerak. Semut golek keju iki. Rono mlayu rono rene tekan ki. Ki ini koordinatnya berapa? Ayo. Titik K ini koordinatnya berapa? 7 minus 1, Pak. 7 minus 1, 5, 4, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Oke. Q-nya itu 7, ini 1, minus 1. Oke. Ini koordinatnya ya. Oke, kita tahu koordinatnya dulu. Sekarang kita gambar dulu vektor posisi Q. Nah, kita gambar. Berarti dari pusat koordinat menuju titik itu. Nah, kita tulis RQ. Ini RQ. Kita kasih panah kan dia vektor. Nah, tuh. Oke, RQ. Kita tulis seperti ini biar kalian tambah jelas. Oke. Sini ya. Titik Q. Koordinatnya berapa tadi? Koordinatnya berapa? 7, min 1. Oke. 7 itu adalah nilai X-nya. Minus 1 itu adalah nilai Y-nya. X-Q-nya, ini Y-Q-nya. Oke ya. Sehingga saya bisa vektor satuannya. Oke. Atau vektor posisinya. Oke. Vektor posisi Q kita tulis RQ. Nah, RQ sendiri kita bisa tulis dalam XQ I plus YQ J. Gitu ya. Oke, sekarang kita masukkan nilainya. Oh, berarti RQ itu sama dengan X-nya berapa? 7. 7I plus minus 1J. Atau RQ-nya sama dengan 7I min J. Min 1 kali J kan ya min J. Itu. Oke, sampai di sini. Silahkan bertanya. Sampai di situ silahkan bertanya. Sampai di situ silahkan bertanya.
Ada yang bertanya enggak? Halo? Belum, Pak. Enggak. Sudah jelas. Oke. Saya lanjutkan. A sudah, gambarkan vektor posisi P, vektor posisi Q, dan vektor perpindahan. Oke, kita akan menggambar vektor perpindahan. Oke, SMP lulus ya. Definisi perpindahan itu apa, Mas, Mbak? Di kelas SMP dulu. Ada yang tahu nggak perpindahan? Ketika kalian belajar tentang gerak, kita tahu yang namanya perpindahan. Ada jarak, ada perpindahan. Jarak dengan perpindahan itu berbeda. Gitu. Ada yang bisa berpendapat perpindahan itu gini loh Pak, gitu. Coba silahkan. Perubahan posisi, Pak. Dari tempat satu ke tempat lainnya. Perubahan posisi dari tempat satu ke tempat lainnya. Oke, ada yang lain? Ada lagi yang lain? Ada lagi yang lain? Nah, yang lain meneng ya. Perubahan posisi dari tempat satu ke tempat posisi lainnya. Itu definisi gerak ya, Mbak? Itu gerak itu, Mbak, perubahan posisi itu, Mbak. Nah, saya jelaskan sekarang. Perpindahan itu adalah sebuah besaran vektor. Besaran vektor yang mana arahnya dari posisi awal ke posisi akhir. Atau terkadang orang mendefinisikan sebuah garis vektor yang digambar dari posisi awal dan posisi akhir. Jadi perpindahan ini hanya memperhatikan posisi awal dan posisi akhir saja. Itu. Kalau jarak itu panjang lintasan. Itu jarak. Beda ya. Bisa membedakan dan bisa memahami antara jarak dan perpindahan. Halo? Bisa, Pak. Oke. Jadi jarak itu panjang lintasan. Dan jarak itu tidak punya arah. Oh, berarti jarak itu besaran skalar. Dia tidak punya arah. Nah, kalau vektor perpindahan, dia besaran vektor. Dia punya arah. Tuh, dia punya arah. Maka D itu kan ditanyakan arahnya, tuh. Tuh. Cara menggambarkannya bagaimana? Sebuah vektor yang digambarkan garis yang berasal dari posisi awal menuju posisi akhir. Nah, ayo kita pakai warna berbeda ya. Untuk membedakan kita cari warna biru. Birunya yang agak tebal. Oke. Posisi awalnya di P ke Q. Langsung jebret gitu. Tuh. Tuh. Itulah vektor perpindahan itu yang biru itu. Coba kamu perhatikan. Nah, kalau ini saya misalkan saya tulis vektor perpindahan nanti simbolnya delta R ya. Ini delta R. Itu. Nah, vektor perpindahan. Kalau kalian lihat vektor ini, kalian mengingat konsep penjumlahan vektor metode apa? Ayo, kemarin sudah tak jelas ke. Ada vektor RP panahnya ke sana, ada vektor delta R panahnya ke sana. Terus RQ-nya dari sini ke sana. Kita mengingat menggambarkan vektor penjumlahan dengan metode apa? Halo. Segitiga, poligon. Oke, terima kasih Mbak mengingatkan yang lain. Jadi kita mengingatkan
penjumlahan vektor metode poligon. Kemarin kata kuncinya ujung mendapat pangkal. Nah, sekarang pertanyaannya, ujung vektor posisi mana mendapat pangkal vektor yang mana? Dari gambar itu. Ujung siapa mendapat pangkal siapa? Dari gambar ini loh. Ujung Ki mendapat pangkal. Ujung siapa? Salah. Ujung? Nampak jelas loh ini. Ujung siapa mendapat pangkal siapa? Ujung P mendapat pangkal perpindahan itu, Pak. Ya, ujung vektor RP mendapat pangkal delta R gitu ya. Iya. Berarti RQ ini apanya? RQ-nya ini apanya? Hasil dari penjumlahan RP ditambah delta R kan? Kemarin itu loh. Ini kan resultan penjumlahan dari RP ditambah delta R. Iya kan? Halo anak-anak, diingat kembali materinya. Penjumlahan vektor, metode poligon, atau metode segitiga. Kata kuncinya ujung mendapat pangkal, ujung P mendapatkan pangkal delta R, maka resultannya digambar dari pangkal R, RP menuju Q, kan begitu toh? Ya enggak? Oh iya Pak, ya. Ya, oke. Bentar ya. Oke. Tak gambar di sini. Untuk menjelaskan vektor perpindahan ya. Tadi ini tadi RP itu ya. Kemudian ini RQ ya. Itu ya Mbak. Ini saya klik nggak bisa. Lagi ngambek ini ya, dipilih nggak bisa ini ya. Oke. Ini tadi delta. Nah, ini delta R ya. Begitu ya. Anggap aja gambar saya lurus ya. Ya Dok, ya Mbak ya, ya Mas. Nah, dari sini saya bisa menggambarkan apa? RP ditambah gitu ya. Apa? Delta R sama dengan RQ. Nah, catatannya ingat penjumlahan vektor metode apa? Segitiga ya. Nah, oke. Ini vektor pertama mendapat pangkal vektor kedua, maka ini resultannya kan begitu toh. Ya, ini kan R-nya. Misalkan ini vektor A, ini vektor B, ini maka R-nya gitu loh. Maka R Q itu sama dengan R. Maka A ditambah B. Gitu kan kemarin kan? Pasti mengingatkan. Yes, kok meneng kabeh? Meneng kabeh itu enggak teke mudeng apa orang mudeng?
Halo anak-anak, Halo. Pak. masih memperhatikan ya. Konsep ini, Halo. konsep penjumlahan vektor ini masih memahami ya? Memahami kan? Iya, Pak. Oke, sekarang saya mencari delta R, karena delta R tadi kan vektor perpindahan ya. Ini tadi kan vektor perpindahan. Ini tadi kan vektor perpindahan di sini tadi. Vektor yang digambarkan dari posisi awal ke posisi akhir, vektor perpindahan. Berarti kalau saya mencari delta R, maka RP ini saya lempar ke kanan. Negatif kan? Oh, berarti sama dengan RQ dikurangi RP. Nah, padahal RQ tadi apa? RQ tadi XQ I ditambah YQ J minus RP XPI plus YPJ toh. Tuh. Nilai-nilainya tadi kan sudah ada. XQ, YQ dan seterusnya. Ini sama dengan persamaan RQ tadi mana? RQ ini ya. Ini toh 7I minus J. Saya tulis 7I minus J. Min, ini kan min. Operasi negatif terus dikurung. Karena ketika kurung dibuka, tanda berubah. 4I plus 3J. Oke, RP-nya kan 4I plus 3J. 4I plus 3J. Tuh. Ketika kurung dibuka, 7I plus min J min 4I minus plus min 3J. Yang I digabung dengan I, yang J digabung dengan J. Itu ya. Kan I. Ini I gitu ya. Oke, saya lanjutkan ya. I dengan I digabung. Berarti berapa? Halo? Anak-anak mendengar suara saya?